Oke, halo Juragan. Selamat datang di Juragan Film, tempat nge-review film yang biasa saja namun layak untuk dinikmati. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film G.I. Joe Retaliation yang rilis pada tahun 2013 lalu. Film ini menceritakan pasukan rahasia yang berisi orang-orang yang memiliki kemampuan tempur yang super hebat yang akan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita mulai saja ceritanya. Film bermula pada suatu malam di Korea Utara. Pasukan elit yang bernama G.I. Joe yang terdiri dari Duke, Roadblock, dan Flynn menerobos masuk ke sebuah pangkalan militer Korea Utara. Dan dari belakang mereka dibantu oleh Mouse dan Jaye. Mouse mengalihkan penjaga dengan menembak cangkir kopi yang diminumnya. Kemudian Duke dan Roadblock pun berlari menerobos masuk mencari Sandra yang akan dibebaskan. Mereka berdua menghajar para penjaga di sana dan membebaskan Sandra. Setelah itu, Flynn mengganti bendera Korea Utara dengan bendera G.I. Joe. Kemudian di dalam markas, pasukan G.I. Joe merayakan keberhasilan misi tersebut. Setelah berhasil melakukan misi barusan, kini Kapten Duke memimpin pasukan G.I. Joe yang terdiri dari Roadblock, Lady Jaye, Flynn, dan Snake Eyes. Dan musuh mereka, teroris yang kejam yaitu Cobra Commander dan Destro yang kini berada di penjara dengan sistem keamanan tinggi. Namun anggota Cobra lainnya yang bernama Storm Shadow dan Zartan masih berkeliaran yang membuat pasukan G.I. Joe waspada menghadapi serangan balasan dari pasukan Cobra. Scene berganti di Tokyo, Jepang. Di atas gedung pencakar langit, pemimpin klan Arashikage yaitu Blindmaster sedang melakukan tes terakhir terhadap Zing yang merupakan sepupu dari Storm Shadow. Zing yang menutup matanya dengan kain dan mengandalkan indera pendengarannya saja dan dua pedang di tangannya. Zing akan dites oleh Snake Eyes dengan cara mencabut selai rambut dari kepala Zing. Mereka pun mulai bertarung. Snake Eyes bergerak perlahan agar tidak mengeluarkan suara, namun kemampuan pendengaran Zing tak bisa dianggap remeh, sehingga telapak tangan Snake Eyes tergores sabetan pedang Zing. Snake Eyes pun memancing Zing terjun ke kolam untuk mengalihkan perhatian Zing dan membuat Zing memotong sendiri rambutnya. Snake Eyes pun menangkap rambut Zing dan tes pun berakhir, dan Snake Eyes dinyatakan menang. Zing merasa kesal lalu bergegas pergi. Blindmaster memberikan pedang keadilan sebagai hadiah di mana pedang tersebut terbuat dari serat karbon hitam yang sangat kuat sampai tak bisa dihancurkan. Scene berpindah di Amerika. Terlihat Duke dan Roadblock terkejut melihat siaran di televisi yang memberitakan terbunuhnya Presiden Pakistan di Istana Negara Pakistan. Hal ini membuat kekacauan karena Pakistan memiliki senjata nuklir yang ditakutkan jatuh ke tangan orang yang salah. Di dalam Pentagon, peristiwa meninggalnya Presiden Pakistan membuat para petinggi Amerika cemas. Karena kekacauan yang terjadi di sana membuat Presiden Amerika memerintahkan pasukan G.I. Joe dikirim ke Pakistan untuk mengambil hulu ledak nuklir dari reaktor nuklir di Pakistan agar tidak terjatuh ke tangan orang yang salah. Pasukan G.I. Joe pun meluncur ke Pakistan. Mereka langsung menuju ke tempat perakitan roket di mana hulu ledak nuklir disimpan yang saat ini dikuasai oleh para pemberontak. Sesampainya di atas gedung tersebut, Kapten Duke langsung menyuruh pasukannya untuk turun. Mereka langsung menyerang pemberontak yang ada di sana. Terlihat hulu ledak nuklir akan dibawa kabur oleh para pemberontak tersebut. Namun pasukan G.I. Joe berhasil merebut hulu ledak nuklir itu dan membawanya ke pangkalan G.I. Joe yang ada di Pakistan. Dalam misi ini semua anggota pasukan G.I. Joe selamat. Mereka berhasil menjalankan misinya dengan sempurna. Di dalam Gedung Putih, Presiden dan para petinggi militer berencana menjemput pasukan G.I. Joe pada pukul 2 malam. Lalu sang presiden yang ditemani pengawalnya langsung pergi dan masuk ke bunker khusus. Dan ternyata Presiden Amerika yang asli dikurung di sana. Ternyata presiden yang saat ini menjabat adalah Zartan yang menyamar dengan bantuan sebuah teknologi khusus. Zartan pun menanyakan kepada presiden asli di mana mereka memenjarakan Cobra Commander dan Destro. Scene berpindah pada jam 2 malam. Semua pasukan G.I. Joe bersiap-siap untuk penjemputan. Namun Roadblock melihat sesuatu yang sangat janggal. Ternyata pesawat yang datang adalah pesawat yang menyerang mereka. Pesawat tersebut menembaki tempat persembunyian G.I. Joe. Melihat Flynn yang terluka, Duke menolongnya dan membawanya ke tempat yang aman.
Namun naas Duke malah terkena serangan rudal dan Duke pun tewas. Roadblock lalu membawa Jaya dan Flynn masuk ke dalam sumur untuk berlindung. Para pasukan Cobra yang mengecek sumur namun tidak melihat Roadblock dan rekan lainnya yang bersembunyi. Di dalam gedung putih, Zartan yang sedang menyamar memberikan konferensi pers dan memberitahukan pada dunia bahwa orang yang membunuh Presiden Pakistan adalah Snake Eyes, yang merupakan salah satu anggota G.I. Joe. Zartan membentuk pasukan khusus yang diberi nama Cobra untuk menghabisi pasukan G.I. Joe yang dituduh telah membunuh Presiden Pakistan dan mencuri hulu ledak nuklir Pakistan. Zartan pun mengajak para pemimpin dunia untuk bertemu untuk membahas pelucutan senjata nuklir mereka. Di tempat lain, Roadblock, Jaya, dan Flynn dengan susah payah keluar dari dalam sumur. Lalu di permukaan mereka melihat semua pasukan G.I. Joe telah tewas. Roadblock mengambil kalung militer Duke. Kejadian ini membuat Roadblock, Flynn, dan Jaya terpukul. Dengan meninggalnya Duke, kini Roadblock lah yang terpilih menjadi pemimpin mereka. Lalu Roadblock memerintahkan Jaya dan Flynn untuk menuju tempat aman dan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Roadblock berjanji akan membalaskan dendam teman-temannya. Di depan penjara bawah tanah Ensargen, Snake Eyes yang tertangkap dan diborgol dibawa masuk ke dalamnya. Di dalam, Snake Eyes melihat Cobra Commander dan Destro yang ada di dalam tabung khusus yang telah disuntik kimia khusus, sehingga otot tubuh mereka lumpuh kecuali jantung dan mata, sehingga mereka berdua bisa melihat jelas apa yang terjadi di depannya. Snake Eyes yang akan dimasukkan ke dalam tabung, para penjaga membuka topengnya yang ternyata adalah Storm Shadow yang menyamar menjadi Snake Eyes yang telah membunuh Presiden Pakistan dan akhirnya tertangkap. Di gurun pasir, Roadblock curiga karena hanya ada satu orang yang dapat memerintahkan serangan besar-besaran seperti malam tadi, yang hanyalah seorang presiden. Di dalam penjara bawah tanah, Storm Shadow disuntikan cairan pelumpuh syaraf. Di luar penjara, datang seseorang mengendarai motor dan membawa alat khusus berbentuk robot kunang-kunang yang sangat banyak. Di gurun pasir, Roadblock melihat sebuah pangkalan udara. Mereka berencana menyusup untuk menumpang kembali ke Amerika. Kembali ke penjara bawah tanah, Storm Shadow membuat jantungnya berhenti berdetak untuk mengelabui para petugas di sana. Mereka pun membuka tabung milik Storm Shadow untuk diberikan pengobatan. Namun, Storm Shadow kembali bangkit dan menyerang semua penjaga yang ada di sana. Dan di luar penjara, kunang-kunang tadi ternyata bom yang bisa meledak. Lalu datang seorang tadi dan meluncur menghancurkan gerbang penjara bawah tanah, lalu ia berjalan memasukinya. Di dalam penjara, Storm Shadow membebaskan Cobra Commander. Cobra Commander susah bernapas, namun ia mengambil kembali helm oksigen yang dapat membantunya kembali bernapas. Di depan penjara, beberapa petugas datang dengan menghadang, namun dari belakang muncul bola-bola kecil yang ternyata adalah bom. Cobra Commander dan Storm Shadow keluar dari penjara dan menemui seseorang yang tadi meledakkan gerbang penjara. Yang ternyata orang itu adalah Firefly, anak buahnya Cobra Commander. Seorang penjaga yang masih hidup menembak tabung oksigen dan membuat tempat tersebut meledak dan membuat Storm Shadow terluka parah di punggungnya. Firefly pun membawanya pergi. Dari jauh, ternyata Snake Eyes yang asli melihat mereka semua. Di tempat yang sama ternyata Zing pun juga ada di sana dan datang untuk membantu Storm Shadow. Namun Snake Eyes menahannya. Zing pun mengetahui kemana Storm Shadow akan dibawa. Di dalam komplek Industries Zeus, Cobra Commander dan Firefly berjalan masuk. Di sana Cobra Commander melihat senjata raksasa yang disebut Zeus. Zartan yang menyamar jadi presiden pun datang dan menyambut kebebasan Cobra Commander. Cobra Commander berencana meluncurkan Zeus 2 hari lagi. Zartan memberitahukan masih ada 3 anggota G.I. Joe yang selamat. Di tempat lain, Roadblock bertemu teman lamanya yang bernama Scoop. Scoop memberikan tempat pelindungan sementara di sebuah area tinju yang sudah tak terpakai. Roadblock pun menyuruh Jaya mengirimkan sinyal rahasia, berharap masih ada anggota G.I. Joe yang lain yang selamat dan mengetahui keberadaan mereka.
Di atas pegunungan Himalaya terdapat sebuah kuil di mana di dalamnya Storm Shadow menjalani pengobatan tradisional dan dibantu peralatan yang canggih. Di dalam mobil, Snake Eyes dan Zing pergi menuju kuil di mana Storm Shadow menjalani perawatan. Di dalam tempat persembunyian, Jaya menemukan kejanggalan pada diri presiden. Dia membandingkan dua pidato presiden di waktu yang berbeda dan menunjukkan kosakata yang sangat berbeda, lalu memperlihatkan perbedaan kebiasaan presiden memegang tangannya. Jaya merasa ada yang aneh dengan diri presiden. Flynn pun yang curiga kalau presiden yang saat ini menjabat adalah presiden palsu. Roadblock pun memiliki ide. Lalu ia mengajak Flynn dan Jaya menemui seseorang yang merupakan pelopor unit pasukan khusus G.I. Joe. Keesokan harinya mereka pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka memasuki rumah yang ternyata tidak dikunci. Namun dari atas tiba-tiba muncul seseorang menodongkan senjatanya dan ternyata orang tersebut adalah Jenderal Joseph Carlton yang merupakan mantan pemimpin G.I. Joe. Roadblock lalu memperlihatkan kalung-kalung yang merupakan jumlah prajurit G.I. Joe yang tewas. Roadblock dan yang lain pun curiga kalau presiden sebenarnya adalah orang lain yang sedang menyamar alias palsu. Namun Joseph agak tidak percaya mendengar. Kemudian Joseph memerintahkan Roadblock dan yang lain memeriksanya lebih lanjut. Joseph memberikan sebuah alamat tempat staf presiden biasanya berada. Malam harinya, Jaya menyamar dengan menggunakan baju seksi agar menarik perhatian sang kepala staf presiden. Kepala staf itu kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Di dalam mobil, Roadblock memerintahkan kepala staf untuk menelpon dan mengatur pertemuan dengannya. Lalu Roadblock menyuntikkan bius amnesia agar kepala staf melupakan apa yang telah terjadi dan membuatnya pingsan. Scene pun berpindah ke Himalaya, di mana Snake Eyes dan Zing menuruni gunung untuk menuju kuil. Di dalam kuil, Storm Shadow telah kembali pulih. Ia pun melihat hal yang sangat janggal. Terlihat beberapa ninja merah berjatuhan dari atas. Ia pun berlari keluar dan bertemu dengan Snake Eyes, dan mereka berdua pun langsung bertarung dengan sangat sengit. Di tempat lain, Storm Shadow berhasil mencekik Snake Eyes, namun dari belakang Zing datang dan si nenek Storm Shadow hingga pingsan. Kemudian mereka membungkus Storm Shadow dan membawanya kabur dari puluhan ninja merah yang mengejarnya. Zing dan Snake Eyes melompat dan meluncur dengan tali dari atas gunung sambil menghadapi para ninja merah yang mengejar mereka. Mereka bertarung sambil berayun layaknya Spider-Man. Snake Eyes lalu menembak bongkahan es yang ada di atas sehingga mengakibatkan terjadi longsor salju yang mengakibatkan para ninja merah tersingkir dan jatuh. Snake Eyes berhasil selamat dan membawa Storm Shadow. Di dalam gedung putih, Presiden Amerika palsu mengadakan pertemuan dengan para kepala negara lain. Terlihat Jaya datang menyamar dengan bantuan kepala staf sebelumnya. Dia bisa masuk ke acara tersebut. Di dalam, Presiden memberikan Jaya yang menggunakan gaun seksi. Dan Presiden mengajak Jaya berdansa namun Jaya menolaknya. Jaya memasukkan sampel rambut sang Presiden ke dalam sebuah alat khusus, lalu mengirimkannya kepada Roadblock. Setelah menganalisa sampel tersebut, ternyata identitas aslinya adalah Zartan. Di dalam gedung, pengawal Presiden mengetahui fakta bahwa wanita yang bersama Presiden adalah Jaya, yang merupakan anggota G.I. Joe. Jaya pun berhasil menghindar dan keluar. Namun di luar, Roadblock memilih untuk menyerang. Dia bertindak sendiri di luar rencana. Jaya dan Flynn berusaha mencegah aksi Roadblock, namun sia-sia. Sesaat Roadblock akan menembak Presiden, ia diserang robot kunang-kunang yang merupakan senjata khusus Firefly. Mereka berdua pun bertarung. Namun Roadblock kalah karena tidak dapat menandingi kekuatan Firefly. Di saat Firefly akan menembak dari belakang, Flynn menabraknya hingga membuatnya terpelanting ke atas. Firefly yang cedera pun kemudian kabur dengan motornya. Di Tokyo, di kuil Arashikage, Blindmaster bertanya kepada Storm Shadow tentang rencana Cobra Commander atau ia akan membunuhnya dengan pedang yang dulu ia gunakan untuk membunuh guru besar Arashikage. Tak disangka di sini Storm Shadow mengaku bahwa bukan ia yang bunuh guru besar. Ia menjelaskan bahwa ia telah difitnah. Saat itu dia menemukan sang guru sudah ada dalam posisi terbunuh oleh pedang yang mirip dengan pedang miliknya.
Snake Eyes pun terkejut. Storm Shadow bangkit lalu mengayunkan pedang di depannya. Ternyata pedang itu patah. Itu adalah pedang Arashikage tiruan, karena pedang milik Storm Shadow yang asli tidak bisa patah. Sejak kecil ia selalu bertanya-tanya siapa yang tega memfitnahnya. Blind Master lalu bertanya siapa yang paling diuntungkan dari peristiwa fitnah tersebut. Setelah dipikir-pikir, orang yang ia datangi setelah ia pergi dari perguruan memiliki sifat yang sangat keji dan memiliki kemampuan penyamaran tingkat tinggi. Dia adalah Zartan. Ia baru sadar ternyata Zartan yang telah memfitnah Storm Shadow selama ini. Di dalam bunker khusus, Cobra Commander men-scan retina presiden yang asli. Di tempat persembunyian, Roadblock merasakan sesuatu hal yang mencurigakan. Mereka bertiga bersiaga, ternyata ada seorang yang menyusup masuk. Ternyata ia adalah Snake Eyes, Zing, dan Storm Shadow yang ikut bersama mereka. Zing menjelaskan kepada mereka kalau Storm Shadow saat ini akan membantu G.I. Joe menghentikan Cobra Commander. Mereka lalu menemui Jenderal Joseph dan mengambil berbagai persenjataan yang disembunyikan di dalam rumah sang jenderal. Di sana terlihat berbagai senjata yang lengkap. Sang jenderal pun memberikan kendaraan khusus yang akan dikendarai Roadblock. Malam harinya mereka merencanakan serangan untuk besok. Sasaran mereka adalah cover controller yang dibawa Presiden Palsu alias Zartan. Siang harinya, di dalam benteng di South Carolina, pertemuan 8 pemimpin negara pemilik bom nuklir diadakan. Di luar benteng pun dijaga ketat oleh pasukan, tank-tank dan peralatan tempur lainnya. Di tempat lain, Storm Shadow terlihat di samping Cobra Commander berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Di dalam ruang pertemuan, Zartan meminta pemimpin dunia yang lain melucuti senjata nuklir mereka dengan mengancam akan menghancurkan negara mereka jika tak menurutinya. Para petinggi negara lain menolak perintah Presiden Amerika palsu itu. Zartan kemudian menekan tombol yang dapat meluncurkan roket-roket menuju ke 8 negara sasarannya. Para presiden lain pun mulai panik. Di luar, para pasukan G.I. Joe mulai melakukan aksinya. Di dalam, para presiden membuka cover masing-masing dan menekan tombol peluncuran roket nuklir mereka. Nuklir ke-8 negara pun meluncur ke arah Amerika. Di tempat lain, Jaya dan Joseph menerobos masuk ke tempat Presiden Amerika yang asli ditahan. Di dalam tempat rapat di saat ketegangan terjadi, tidak disangka Zartan menekan tombol penghancuran diri roket-roket yang sebelumnya ia luncurkan. Roket-roket itu pun hancur di udara. Melihat aksi itu, para presiden yang lain pun ikut menekan tombol penghancuran diri dan roket-roket mereka pun hancur di udara. Dan akhirnya semua negara-negara di sana kehilangan roket nuklir mereka. Dunia akhirnya terbebas dari nuklir. Dari belakang, tiba-tiba pasukan Cobra muncul dan mengepung tempat rapat. Di layar nampak kota-kota besar saat ini. Zartan lalu memperlihatkan cover pengendali sistem persenjataan yang disebut Proyek Zeus. Ia menjelaskan ada 7 satelit Zeus yang mengitari bumi. Setiap satelit memiliki 10 tub platinum yang memiliki kemampuan ledak tinggi. Namun tiba-tiba datang Cobra Commander dan pasukannya dan masuk ke dalam ruang rapat. Tak disangka, Cobra Commander menekan sebuah tombol yang membuat Zeus menjatuhkan sebuah roket tepat menuju London. Seketika itu, London meledak dan hancur berkeping-keping. Cobra Commander ingin semua negara tunduk kepadanya. Para pasukan Cobra kemudian mengibarkan bendera Cobra di atas gedung putih. Di dalam ruang rapat, tak disangka Storm Shadow dan Zing yang mendampingi Cobra Commander menyerang pasukan Cobra sendiri. Kemudian muncul Snake Eyes membantu mereka berdua. Di luar, dengan mengendarai tank, Roadblock menghancurkan pertahanan musuh. Di ruang rapat, Zing menyelamatkan para petinggi negara lain yang ada di sana. Sementara itu, Snake Eyes dan Storm Shadow bekerja sama menghabisi para pasukan Cobra. Storm Shadow kemudian mengejar Zartan yang kabur. Snake Eyes kemudian meminjamkan pedang karbon miliknya. Di luar, Roadblock dengan seru menghancurkan tank-tank milik musuh satu persatu. Di dalam benteng, Snake Eyes membantu Zing yang terpojok. Mereka berdua pun berhasil membebaskan para petinggi negara.
Di ruangan lain, Storm Shadow bertarung menghadapi pasukan Ninja Merah dan Zartan menembakinya. Storm Shadow berhasil mengalahkan Ninja Merah dan mengancam Zartan. Namun tiba-tiba muncul robot kunang-kunang yang ternyata adalah Firefly dan mengambil cover pengendali Zeus. Di dalam gedung putih, Jaya dan Joseph menembaki para penjaga dan menerobos masuk ke dalam bunker. Mereka berdua membebaskan Presiden Amerika yang asli. Di dalam benteng, Storm Shadow kembali bangkit. Storm Shadow sangat marah kepada Zartan karena telah memfitnahnya sejak kecil. Zartan menembak Storm Shadow, namun Storm Shadow menangkis dan melemparkan pedangnya sampai menancap di dada Zartan. Zartan pun tumbang dan wajahnya kembali seperti semula. Di luar benteng, Cobra Commander masuk ke dalam helikopter dan berhasil kabur. Di tempat lain, Roadblock menembaki Firefly dengan Gatling gun sehingga motor yang ditunggangi Firefly pun hancur. Firefly kembali bangkit dan kabur dan Roadblock pun mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran menggunakan speedboat. Roadblock menembaki motor yang dikendarai Firefly hingga hancur. Dari jauh, Roadblock melihat cover pengendali Zeus. Sementara itu di langit, satelit-satelit Zeus sudah mengisi ulang dan bersiap menyerang kota-kota lainnya. Di bawah, Roadblock dihadang Firefly yang akan mengambil cover pengendali. Mereka pun berdua bertarung dengan sengit. Mereka saling menembak dari jarak dekat. Di langit, di detik-detik terakhir peluncuran roket, Roadblock berhasil mengalahkan Firefly. Ia lalu menekan tombol pembatalan peluncuran yang mengakibatkan satelit-satelit Zeus mengalami kerusakan dan hancur di angkasa. Saat akan pergi, Firefly sadar dan berniat mengirim bom kunang-kunang kepada Roadblock. Namun dia kehilangan remote controllernya. Ternyata remote control tersebut diambil oleh Roadblock. Roadblock lalu menekan tombol remote control itu dan meledakkan robot kunang-kunang di tangan Firefly. Setelah pertempuran selesai, Storm Shadow pun mengembalikan pedang karbon kepada Zing, lalu kemudian ia pun pergi. Zing ingin mengembalikan pedang karbon tersebut kepada Snake Eyes, namun Snake Eyes menolaknya. Snake Eyes memberikan pedang karbon itu pada Zing. Para anggota G.I. Joe berhasil menyelamatkan dunia dari ancaman pasukan Cobra Commander. Presiden Amerika yang asli memberikan penghargaan kepada pasukan G.I. Joe yang telah berjasa menyelamatkan dunia. Dan kini, Zing telah resmi menjadi anggota G.I. Joe yang baru. Terakhir, sang jenderal memberikan pistol keramat miliknya kepada Roadblock. Dan berakhirlah alur cerita G.I. Joe Retaliation. Semoga juragan terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!